bertemu kembali dengan Ibu Esther dalam pembelajaran PPKN kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya masih dengan tema hak asasi manusia. Hari ini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum kita melihat kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh UU ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Aturan ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan dapat dilakukan oleh semua orang. Pelanggaran HAM ini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah yang bersifat kejahatan biasa atau disebut dengan ordinary crimes. Nah, contoh yang termasuk kejahatan biasa ini seperti pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, atau misalnya menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapat. Itu dapat dikelompokkan sebagai kejahatan biasa. Yang kedua adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kelompok kejahatan luar biasa ini biasanya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini merupakan kejahatan serius terhadap hak asasi manusia. Nah, karakteristik kejahatan hak asasi manusia yang berat itu diantaranya adalah yang pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian kejahatannya menimbulkan teror, dan yang ketiga kejahatannya diakui sama dunia sebagai kejahatan yang paling serius. Nah, apa sih yang menyebabkan pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor-faktor atau dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kita akan membahas mengenai faktor internal. Yang pertama adalah disebabkan oleh tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Kalian kan tahu kalau manusia selain punya hak asasi manusia juga punya kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia ini adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kadangkala terjadi permasalahan nih, ketika satu kepentingan orang bersinggungan dengan kepentingan orang yang lain. Nah, karena masing-masing merasa haknya harus didahulukan, maka terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah sikap egois dan individualisme. Sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Sikap ini juga bisa membuat seseorang tidak peduli terhadap kepentingan dan hak-hak orang lain. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Pemahaman terhadap HAM yang tidak sama ini bisa menyebabkan pandangan orang beda-beda. Nah, misalnya ada satu orang yang menganggap HAM ini penting sedangkan orang lainnya tidak, maka ini juga bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat adalah sikap tidak toleran. Nah, toleransi merupakan salah satu kunci terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai. Namun, masih saja ada orang-orang yang bersikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini juga akhirnya akan mendorong orang lain melakukan diskriminasi kepada orang lain, yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya adalah faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, faktor ini biasanya terkait dengan unsur kepentingan individu atau kepentingan kelompok
terhadap kekuasaan kadang-kadang nih melegalkan atau menghalalkan segala cara. Bahkan tidak masalah jika harus melakukan pelanggaran HAM sekalipun. Yang kedua, lemah dan tidak berfungsinya lembaga hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan yang kurang maksimal ini bisa menyebabkan atau memperburuk upaya penegakan HAM bagi pelaku pelanggaran HAM. Nah, maka dari itu penguatan terhadap aparat penegak hukum ini sangat diperlukan supaya tercipta dan terjamin tegaknya hukum bagi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti media televisi, surat kabar, bahkan internet. Misalnya nih, banyak terjadi kasus-kasus penculikan, pemerasan, bahkan pembunuhan dengan memanfaatkan media ini. Nggak jarang juga pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan dampak terhadap mental dan psikologis berupa kekerasan verbal seperti hinaan, cacian, dan makian di dunia digital saat ini. Yang terakhir adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan menggambarkan adanya ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal ini dibiarkan, hal ini juga bisa memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Sekarang kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi adalah peristiwa Tanjung Priuk di 1984. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September 1984. Yang memicu peristiwa ini adalah masalah SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pembunuhan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Contoh kasus yang kedua adalah kasus Marsinah yang terjadi di tahun 1993. Marsinah adalah seorang buruh pabrik PT CPS. Marsinah aktif dalam unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib para buruh. Selang beberapa hari setelah unjuk rasa, Marsinah ditemukan meninggal dengan tubuh yang penuh tanda penyiksaan dan penganiayaan. Peristiwa ini diduga merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang terakhir adalah tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Ini berawal ketika ekonomi Indonesia mulai goyah karena dampak krisis finansial Asia. Akibatnya nih harga-harganya meroket dan melonjak tinggi. Lalu mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut kestabilan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia dan yang paling besar adalah di Jakarta. Demonstrasi kemudian mulai mengarah agar Presiden Soeharto pada waktu itu mengundurkan diri. Pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi yang mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal. Kerusuhan juga merebak pada tanggal 13-15 Mei. Terjadi tindakan anarkis berupa penjarahan dan perusakan yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Pada 11-13 November, terulang kembali kerusuhan di Jakarta yang dikenal dengan tragedi Semanggi I. Ini juga merupakan demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang menolak sidang istimewa MPR. Peristiwa ini menewaskan belasan orang, baik dari masyarakat sipil maupun mahasiswa. Dan masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kalian bisa mencarinya lebih dalam di sumber-sumber sekunder lainnya. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga video ini dapat membantu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.